tadi kita sudah bertelepon dengan pengacaranya Regina, ditanya apa sih sebetulnya alasan membela Regina, apakah betul bahwa Ramdan Alamsyah itu membela Regina itu tidak dibayar alias pro bono begitu ya. Tapi Ramdan mengatakan dan menegaskan bahwa dia bekerja secara profesional, honornya banyak katanya gitu. Kemudian lanjut mengenai pandangan dia mengenai kasus yang diajukan Farhad Abbas, gugatan terhadap Regina. Menurut Ramdan tidak berdasar kalau dari sisi Regina begitu ya, karena memang tidak benar bahwa dituduhkan seolah-olah Regina itu melakukan poliandri karena sebelumnya sudah bercerai secara agama dan ada pernyataan resmi dari Ilal. Ilal baru kemudian surat resminya memang baru datang di tahun ini ya, tahun 2015. Dan pada saat bercerai dengan Ilal secara agama, itu pun yang menjadi kuasa hukumnya adalah Farhad juga. Farhad Abbas, begitu ya. Oke, jadi kamu gimana Regina tadi mengatakan agendanya Farhad itu sebenarnya sibuk ya, memang padat ya? Padat merayap. Oh, kemarin jadi sidang dengan kemarin gugatan kamu, gugatan aku. Hari ini gugatan dia. Yang pidana. Besok perdatanya dia juga. Oh, perdata kepada Ahmad Dhani ataupun Ramdan. Besoknya lagi? Dia lagi juga. Gitu. Farhad Abbas lagi. Kasusnya dengan dia lagi dengan Ramdan Alamsyah. Oke, baiklah. Jadi, alhamdulillah mungkin laku ya jawabnya padat merayap. Cuma ini aku curiga nih Ramdan sama Farhad itu ketemu terus kayak lama-lama mesra loh. Bisa jadi juga ya. Biasanya kalau yang sering ketemuan kan lama-lama jadi akrab begitu. Oke. Baiklah, ini kita akan lihat kalau ini tadi adalah dari sisi Regina dan juga dari Ramdan Alamsyah. Kita lihat bagaimana sih komentar Farhad mengenai gugatannya yang diajukan kepada Regina tentang mahar. Berikut ini. Tapi dia menantang dan merasa tidak takut. Saya berpikir udahlah, kalau memang begitu kita bicara aja. Kalau memang harus saya membayar, saya bayar. Kalau misalnya dia harus mengembalikan, dia kembalikan. Bukan judulnya nggak ikhlas, minta kembali mahar, enggak. Ayo cewek-cewek takut sama Farhad, nggak begitu. Gimana dia ngomong apa tadi? Hei cewek-cewek sih jangan takut sama Farhad gitu katanya. Oh gitu, cewek-cewek jangan takut. Jadi maksud dia mengembalikan mahar itu kalau dari logikanya ya nggak aneh lah, karena dulu kan waktu pas tinggal bareng sama aku juga sebelumnya pernah cerita begitu bahwa yang dulu aku punya mantan loh, terus mantannya bodoh banget tau nggak sih, hartanya aku ambil dia diem aja. Oh gitu. Jadi alhamdulillah juga sih ya, jadi diajarin juga kita ya. Dia maunya begitu juga. Gitu. Jadi setiap kali menikah kemudian kalau bercerai nggak menikah aja sih, kalau mungkin dekat juga ya awal-awal semua dikasih, all out ya. Kalau misalnya putus, kalau putus ya ambil lagi deh gitu. Kalau perlu pakai kalkulator, uang makan berapa kemarin gitu, jalan-jalan berapa kemarin, udah selesai dihitung nih bonnya gitu. Jadi mungkin dalam logikanya Farhad harusnya bayar masing-masing gitu ya. Oke. Jadi patungan gitu masing-masing ya. Oke. Logikanya. Nah sekarang Regina, harapan kamu sebetulnya apa menghadapi kasus ini? Kan dia minta 19 miliar ya. Itu benar katanya mobil yang menjadi mahar itu juga masih nyicil. Jadi gini, saya luruskan lagi. Di situ kan dia bilang Regina dikasih mahar secara tunai, dikasih mobil Velfire. Saya klarifikasi ya gitu. Jadi mobil itu mobil cicilan, dia cuma memberikan DP saja ya kan. Yang suruh ngelunasin siapa? Dengerin dulu Mbak Feni, aku potong dulu. Dia cuma apa namanya? Belum. Terus udah gitu dia cuma membayar awal-awal aja angsuran. Dia tidak mampu membayar 15 juta per bulan. Selanjutnya saya punya bukti semua tuh saya yang bayar semua sampai dia tidak mampu bayar. Saya bilang begini, ini kamu mampu bayar nggak? Kalau nggak mampu bayar, ini mobil daripada diambil sama leasing, lebih bagus dijual aja. Ya udah saya sudah tidak mampu dan itu buktinya saya pegang semua. Saya tanya mana bukti dia? Coba saya lihat mana bukti dia bayar. Baiklah. Jadi dijual itu karena memang sudah dia tidak mampu bayar gitu loh. Ini ada komentar Farhad lagi tentang bukti-bukti yang dia miliki begitu. Kita lihat. Ini apa maksudnya? Kita lihat. Ada bukti, ada. Ya kan nanti kan Regina bisa membantah juga kan. Tapi yang jelas saya tepati, saya penuhi semua. Masalah Regina mungkin sudah menjual atau dia mau tidak mengakui kan, faktanya kan memang ada. Buat apa juga kita nggak bayar, kita mengakui bayar. Buat apa juga dia menerima tapi dia tidak mengakui menerima kan? Buat apa kita bayar mengaku tidak bayar? Buat apa dia mengaku menerima tapi tidak menerima? Gitu ya. Pokoknya gitulah sebangsa itu kalimatnya ribet ya katanya. Ribet. Itu masalah kasus mobil itu. Salah satunya. Salah satunya. Apalagi sih yang masalah tas-tas itu apa sih? Tas apa sih, Bu? Aduh, tanya ini anak durhaka katanya karena kamu apa gitu. Ya biarin aja, kalau saya gini loh. Baik buruk
orang tua adalah orang yang melahirkan kita, terutama ibu kita. Iya. Jadi kalaupun mungkin sekarang ada orang-orang tertentu yang mengambil kondisi di dalam situasi seperti ini dan orangnya itu lagi, ya silakan aja. Yang penting saya tidak mau memberikan komentar apapun juga, karena bagi saya orang tua tetap orang yang saya hormati. Tapi kamu katanya diadukan juga dianggap sebagai anak durhaka secara Kan, hukum. nah itu kan versinya yang satu itu, ya kan gitu. Oke. Oh, pengacaranya Farhad sudah standby di telepon, kita tanya. Oke, halo. Halo Mas Rasman. Ya. Oke, Mas Rasman, Ya. sedang ada di mana? Ini kalau Mas Rasman ini mewakili Farhad untuk gugatan kepada Regina ya, atau kepada Ahmad Dhani juga? Baik. Selamat sore. Iya, selamat sore. Adinda Regina. Selamat sore abangku sayang. Baik. Saya kebetulan tadi sedang di kantor. Oke. Dan baru saja selesai tadi Iya. mengikuti persidangan Mas Farhad di PN Jakarta Selatan. Oke. Dan idealnya juga kemarin saya ikut juga sidang di PN Bogor. Oke, baik. Tapi Baik. saya mau kasih tahu Bahwa Mbak Regina, iya. saya berharap kalau statement bagaimanapun itu kan mantan suami, supaya ditata kelola lah bahasanya dengan baik. Oke, baiklah. Kemudian saya ingin beritahu bahwa Ya. kata-kata poliandri Ya. itu justru dikuatkan oleh saudara Ilal Ferhat. Oh. Yang Ilal Ferhat itu adalah juga sahabat saya. Oh. Kenapa? Karena ketika Regina dulu menikah dengan Mas Farhad Abbas, Iya. pada faktanya ternyata dia ada surat bahwa masih berstatus istri dari saudara Ilal Ferhat. Ada surat. Nah, ada surat nikah. Ada surat nikah, tapi ada surat Ada pernyataan diceraikan nggak, Mas? Nah, karena memang pengakuan Regina dan pengakuan Ilal, mereka ini menikah siri. Oke, menikah siri. Menikah siri. Jadi kalaupun ada persidangan yang diikuti itu hanya dalam rangka pernikahan siri. Itu satu. Pernikahan dengan Ilal Jadi, ada pernikahan siri. Pernikahan dengan Ilal itu pernikahan siri menurut saudara dari Regina. Oke. Dan Regina ini sudah pernah nelpon saya Oke, untuk? untuk berkomunikasi. Saya persilakan kalau mau silaturahim datang ke kantor saya. Oke, baik. Kok nggak datang-datang gitu loh. Yang kedua, Ya. satu lagi yang kedua, Iya. itu ibundanya Regina tadi pagi makan bareng dengan saya Oke, di rumah baik. makan sederhana. Ya, baik. Ya. Kemungkinan akan gugat Regina juga itu. Oke. Gitu. Jadi saya berharap Regina supaya dijaga emosionalnya Baik. supaya baik penyelesaiannya gitu loh. Baik, Mas Rasman, kita nanti akan Terima undang biar kasih. lebih jelas lagi kemari, Mas Baik, Rasman. Terima terima kasih. kasih. Aduh. Kamu banyak berurusan dengan ini ya, Ya, karena laki-laki. bukan gitu ya, karena gini, saya sebenarnya mau komentar, tapi karena kita menghargai abang yang satu itu ya biarkanlah gitu. Bagi saya, Jadi kamu pernikahannya dengan Ilal itu jadi nggak gimana sih? begitu. Jadi saya klarifikasi lagi ya. Farhad itu sebagai kuasa hukum saya. Iya. Tolong Mas Farhad, coba jangan amnesia ya, gitu kan. Pada saat penandatanganan segala macam itu antara saya dan Ilal itu kan Anda ya kan. Semua di situ. Ilalnya ada tuh? Ada semua, ya kan. Tanda tangan. Dan di situ di surat keputusan cerai ya, jadi keluarkan Pengadilan Agama Negeri Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu jelas banget Ilal di situ sudah buat pengakuan loh. Itu surat putusan cerai. Ilal mengakui di situ sudah bercerai dari saya itu kapan? Ya. Kapan? Di situ Lebaran hari kedua itu ya. Lebaran tahun? 2013 kalau nggak salah ya. 2014. Itu semua ada semua Ilal pengakuan di surat putusan cerai. Jadi walaupun mungkin sekarang ada orang berstatement lain, itu putusan cerai tidak mungkin bisa berbohong. Oh, jadi ada putusannya. Ada putusannya. Jadi kalau Anda juga berbicara sih, saya boleh-boleh aja membela klien. Tapi juga ya kalau Anda belum mengenal Regina ya juga jangan asal ngomong juga kali ya Oh, gitu. oke, Tolong baiklah. dilihat dulu baik-baik. Oke. Gitu. Oke. Ini ribet juga ya. Jadi Sebenarnya nggak ribet. Yang bikin ribet mungkin yang sana mungkin. tapi memang benar apakah Ilal yang menyebutkan mengenai poliandri ini?
Pernah dengar kalau atau enggak? saya pribadi tidak pernah mendengar secara langsung. Tidak pernah mendengar secara ya langsung. Kan? Nonton TV pun kadang jarang memang, itu kan. Tapi banyak diberitahu. Tapi saya kan juga saya cek apa benar ada ngomong seperti itu. Supaya tidak diadu domba. Supaya gitu. tidak diadu domba, karena saya tahu wataknya seperti apa orang yang satu itu, gitu. Tapi bagi saya tidak masalah, itu kan orang boleh pro dan kontra. Yang ini bilang seperti, namanya juga orang lagi udah sebel. Kalau orang sebel itu kayaknya walaupun kita bagus semua jelek, ya kan? Sama kayak dulu Mbak Feni. Gimana tuh? Kalau awal-awal kan cinta tuh, Regina bagus banget, ini istri saya. Iya. Kan? Aku lihat waktu itu mesra kan, banget mesra ya. banget, suapin bakso. Iya, kan? Aku jadi pengen makan bakso Kita gara-gara makan nonton bakso, itu. iya Kita masih kan? akan ngobrol lagi, barangkali Anda di sana juga jadi pengen makan bakso atau mungkin makan itu tadi di restoran itu ya. Padang. Ya. Itu enak juga tuh makan gulai otak. Aduh, selain berikut ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumi.